Baik, hari ini kita belajar mengenai pengadaan dan penerimaan obat. Jadi untuk pengadaan dan penerimaan obat itu kemarin setelah kemarin kan belajar tentang distribusinya. Nah, sekarang kita belajar kalau misalkan ada barang masuk ke kita, misalkan kita melakukan pesanan. Nah, ini bagaimana cara pengadaan dan penerima obatnya? Nah, di sini pengadaan itu adalah suatu proses untuk sediaan farmasi atau alkes yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan. Jadi biasanya yang pengadaan obat itu baik di apotek, di rumah sakit, ya, di klinik. Nanti bagaimana seperti apa ya cara menerimanya. Kemudian di sini pengadaan itu merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh sediaan farmasi dengan cara membeli dari pihak ketiga. Untuk prinsip pengadaan obat publik, yaitu yang pertama di sini harus transparan dan saling menjaga etika antara pembeli dan penjual. Kemudian membeli obat yang benar dan jumlah yang tepat, kemudian harga terendah, kemudian memenuhi standar kualitas, kemudian mengatur kedatangan obat, kemudian penyedia obat dapat dipercaya, kemudian mengatur tata cara pengadaan dan cara yang seefisien mungkin, ya. Untuk prosesnya, yang pertama pemilihan metode pengadaan. Kemudian pemilihan supplier itu jadi penyedia barangnya. Kemudian penerimaan obat. Nanti kalau kita sudah pesan ke supplier, baru obatnya diterima. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan mutu. Nah, apakah obat yang kita terima itu sesuai expirednya, barangnya, apakah masih bagus atau mungkin kemasannya sudah rusak. Kalau sudah rusak berarti kita retur, kita tidak terima, ya. Kemudian pemantauan status dan pesanan. Nah, setelah obat keluar, nah kita lihat di status pesanan kita. Nanti kita lihat obat keluarnya berapa, status berikutnya untuk pemesanan berapa lagi, ya. Jadi harus disesuaikan antara jumlah obat masuk dan jumlah obat keluar. Nah, di sini ada metode pengadaan obat. Biasanya ini dilakukan di rumah sakit, ya. Yang pertama pelelangan umum atau open tender. Open tender ini biasanya dibuka untuk umum, siapa aja boleh. Misalkan ada obat yang masuk, silakan. Misalkan obatnya dari produk apa, silakan, ya. Kemudian ada pelelangan terbatas atau restricted tender, ya. Nanti dibatasi, misalkan yang pelelangan tuh misalnya hanya produk-produk tertentu saja, ya. Udah semua produk bisa masuk seperti open tender. Kemudian ada pemilihan langsung. Nah, kalau pemilihan langsung itu competitive negotiation. Nah, biasanya misalkan si rumah sakitnya itu karena misalkan ada kerjasama dengan beberapa produk farmasi, ya, produk farmasi tertentu, misalnya obat rumah sakit ini, contohnya aja di rumah sakit di Karawang, Lira Medica. Nah, itu Lira Medica itu karena gabungannya dengan Kalbe, punyanya Kalbe, ya pasti kebanyakan obat yang dipakai itu obat, berarti jelas obat dari Kalbe, ya, nggak mungkin misalkan ambil dari obat-obat lain kecuali memang tidak ada di produk Kalbe. Kemudian ada penunjukan atau pengadaan langsung atau direct procurement, ya. Jadi kalau ini misalkan langsung ditunjuk sama misalkan pengadaan rumah sakitnya, di bagian farmasi misalnya pakainya dari produk PT ini, jadi ya seperti itu. Kemudian ada pembelian langsung atau direct buying. Kalau misalkan pembelian langsung itu misalnya contohnya obatnya yang misalnya dibeli dadakan, ya, bisa dibeli langsung seperti itu. Karena biasanya jumlah pasiennya itu sedikit, kemudian jarang yang pakai. Nah, contohnya anti serum atau bisa ular, ya. Bisa ular kan sedikit yang terkena, jadi jarang-jarang. Nah, biasanya itu pembeliannya itu just in time, dibeli jika diperlukan aja. Atau mungkin biasanya seperti vaksin, ya, seperti anti tetanus kayak gitu. Kalau rumah sakitnya nggak terlalu gede atau kliniknya nggak terlalu gede, pasti itu tidak menyetok, ya, kalau misalkan obat-obat mahal seperti itu. Kemudian untuk cara pembayaran, nah ini yang pertama ada COD. Tahu kan COD? Nah, paling suka ya COD. Kalau belanja COD aja. Ternyata pas COD nggak ada di kosan atau nggak ada di rumah, itu gimana nasibnya? Oh, balik lagi bisa emang? Oh, transfer kurin, ya? Oh, belum pernah sih kalau ibu, kalau misalnya COD ya udah yang ada di rumah aja suruh bayar siapa.
Nah, itu dibayar saat barang datang ya, kalau proses COD itu ya. Itu COD itu singkatan dari cash on delivery. Jangan sampai tahu COD. Ditanya, apa singkatan COD? Ya, nama COD weh. Nah, itu singkatannya cash on delivery ya. Kemudian ada cash lunak. Nah, itu kalau cash lunak itu pembayarannya dalam waktu tertentu. Biasanya misalkan kita ngambil obat dulu nih, obatnya nanti jangka temponya itu misalkan mau 2 minggu, mau sebulan baru dibayar ya. Kemudian ada just in time. Kalau just in time itu pemesanan saat dibutuhkan. Jadi ketika misalkan ada pasien atau ada orang yang misalkan butuh itu, nah si rumah sakitnya atau kliniknya atau apoteknya dadakan beli. Misalkan kalau apotek dari apotek yang saudaranya atau tetangganya, biasanya hubungi dulu ada obat ini enggak. Biasanya obat-obat yang jarang-jarang itu kayak insulin kayak gitu ya. Biasanya kalau untuk apotek. Nah, itu biasanya sama rekanan, nanti dibeli dulu langsung baru dijual. Atau rumah sakit juga sama, klinik juga sama ya. Kalau misalkan anti bisa ular memang jarang disediain, biasanya itu pemesanannya itu dibeli jika ada pasiennya. Kemudian ada consignment atau konsinyasi, yaitu titip jual, suatu metode di mana akan membayar berdasarkan barang yang terjual. Nah, jadi konsi itu ya, si obat itu nitip. Nah, misalkan diambil sebulan kemudian, nah dihitung dibayarnya itu yang terjualnya ya, jadi titip jual. Jadi sebenarnya praktek seperti ini kalau praktek di usaha entrepreneur perdagangan perwarungan kecil juga sama ya. Ada yang kayak gitu ya, yang jual nitip ya, misalnya nitip gorengan atau nitip roti. Nah, nanti kalau rotinya habis diambil uangnya, kalau sisa ya udah dibawa sisanya, jadi dibayar cuma yang dititipnya. Nanti ada berapa persen buat yang dititipinnya ya, misalnya ada penghasilan 10% dari tiap satu item penjualan. Seperti itu. Kemudian untuk siklus pengadaan di sini. Untuk siklus pengadaan itu yang pertama menentukan jumlah obat yang diperlukan, kemudian menyesuaikan dengan anggaran, kemudian memilih metode yang tepat, kemudian memilih supplier, kemudian membuat kontrak, memonitor status order, kemudian menerima dan mengecek obat, membayar, kemudian mendistribusi obat, kemudian pengumpulan informasi penggunaan obat, kemudian mereview seleksi obat. Nah, di sini ada prinsip good pharmaceutical procurement. Prinsipnya apa saja? Di sini harus kita lihat anggaran yang dapat dipercaya. Kemudian pengadaan generik. Biasanya obat-obat generik itu diutamakan karena harganya lebih murah ya, meskipun tidak semua obat generik dengan obat paten itu beda. Padahal ada obat generik itu yang generik paten ya. Karena yang masa patennya sudah habis, jadi namanya juga jadi generik ya, karena banyak yang produksinya. Kemudian pengadaan sesuai doen ya. Kemudian untuk formularium Fornas dan formularium rumah sakit. Formularium itu apa, ada yang tahu? Jadi formularium itu adalah daftar nama-nama obat. Misalkan kalau Fornas itu formularium obat nasional, jadi obat yang beredar di Indonesia itu apa saja ada namanya Fornas ya. Kalau sudah di rumah sakit, nah rumah sakitnya bikin formularium sendiri. Jadi formularium di rumah sakit itu daftaran obat yang dipakai di rumah sakit. Di rumah sakitnya apa saja ya, seperti itu. Kalau klinik ya sama, berarti formularium klinik, formularium punya sendiri-sendiri ya. Kemudian pengadaan dalam jumlah banyak, kemudian menggunakan supplier resmi, pengadaan yang kompetitif, order sesuai kebutuhan, transparansi dan proses tertulis sesuai SOP. SOP itu jadi peraturannya ya, SOP-nya seperti apa. Jadi misalkan dalam regulasinya itu seperti apa tata peraturannya. Kemudian program QA, quality dan analisis ya. Kemudian audit keuangan, kemudian ada pelaporan rutin. Nah, pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Nah, kalau di pemerintah itu biasanya pembelian barang itu harus sesuai e-katalog. E-katalog itu sudah sesuai dengan daftar yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri ya. Biasanya dengan BPJS harus ada barang-barang yang di e-katalog. Kalau nggak di e-katalog berarti nanti biasanya tidak dibayar atau tidak di-cover, harus belanja sendiri ya. Kemudian sesuai Permenkes nomor 5 tahun 2019 tentang perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan e-katalog. Kemudian dikelola oleh lembaga
kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP. Kemudian berdasarkan PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan untuk penerimaan, definisinya adalah suatu proses serah terima perbekalan farmasi dari rekanan atau distributor pada tim penerima barang untuk selanjutnya diserahkan ke gudang farmasi dalam keadaan baik. Nah, di sini ada kegiatan penerimaan barang farmasi. Di sini kegiatan panitia penerimaan barang itu menerima barang harus sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, baik dalam hal kualitas, kuantitas, spesifikasi, packing, dan sale. Ya. Tujuan penerimaan obat yang pertama, mutu sediaan obat harus dalam kondisi kemasan termasuk segel atau label penandaan dalam bentuk baik. Kemudian kesesuaian nama, bentuk, kekuatan sediaan obat, isi kemasan antara surat pesanan dengan obat yang diterima, kemudian kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian atau LP-LPO. Kalau LP-LPO itu biasanya di puskesmas ya. Jadi itu lembar permintaan, permintaan obat ya. Dan atau surat pengiriman barang atau SPB meliputi kebenaran nama pemasok, nama obat, jumlah, bentuk, dan kekuatan sediaan. Kemudian nomor batch dan tanggal kadaluarsa dengan fisik. Kemudian tanggal kadaluarsa minimal 2 tahun atau disesuaikan dengan shelf life obat disesuaikan dengan periode pengadaan obat. Kemudian untuk fisik obat, nah di sini harus dilihat kemasan dan label, keutuhan sediaan, konsistensi, kejernihan dari sediaan injeksi, homogenitas, dan warna. Lanjut pemeriksaan kelengkapan dokumen. Nah, untuk dokumen itu misalkan suatu dokumen bahan-bahan obat atau bahan kimia itu yang pertama itu ada COA atau Certificate of Analysis. Nah, ini untuk bahan baku. Kalau COA itu untuk bahan baku. Kalau MSDS itu Material Safety Data Set itu untuk B3. Yang zat yang berbahaya, beracun dan berbau. Contohnya apa? Misalkan bisa natrium, bisa misalkan magnesium atau misalkan buat merkuri itu ya, merkuri sama aja seperti itu. Misalkan kan ada penggunaannya. Kemudian untuk CO atau Certificate of Origin itu untuk alat-alat kesehatan. Nah, kalau alat kesehatan itu kita nanya. Jadi kalau Ibu sebenarnya itu apa sih COA, CO itu ngerti. Nah, kalau kalian punya barang itu ibaratnya itu BPKB-nya ya. Itu BPKB-nya itu resmi itu misalkan barang itu nggak bodong ada BPKB-nya. Nah, kalau untuk bahan baku ada COA-nya seperti itu ya. Jadi analoginya. Kalau untuk alat kesehatan ada CO-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa barang itu asli dan legal ya, bukan barang selundupan ya. Contohnya aja kemarin kalau yang misalkan beli iPhone, kalau iPhone itu yang yang tidak terdaftar kan lebih murah ya. Tapi memang ada kelemahannya kalau tidak didaftarkan di Bea Cukai. Biasanya itu tidak bisa pakai HP, biasanya WiFi aja. Ya kayak gitu memang lebih murah. Seperti itu ya. Berarti itu CO-nya nggak ada. Itu barangnya kok bisa murah kayak gitu? Itu asli memang, misalkan barangnya memang asli, tapi tidak tercatat secara resmi ya. Jadi ya memang pasti ada kelemahannya. Ada kelemahannya seperti itu karena mereka itu biasanya lewat di bea cukainya tidak terdaftar ya, tidak terdaftar di bea cukai di pemerintahan karena barang selundupan bisa aja itu barangnya diselundupkan ya. Jadi tidak resmi penerima permintaannya langsung misalkan ke pihak iPhone-nya dari Indonesia. Memang banyak seperti itu ya. Ya contohnya aja dulu beli laptop biasanya itu di kasusnya laptop mahal kayak gitu ya. Taruh aja HP atau apa gitu laptopnya ya. Kalau memang yang selundupan kayak gitu ya dalamnya kan bodong ya, nggak ada misalnya nggak ada aplikasi harus beli lagi softwarenya ya. Itu seperti itu. Terus kalau dibawa ke luar negeri, kalau yang nggak asli itu nanti di bandara bisa kena. Kalau bukan misalkan pakai Microsoft-nya bajakan aja ya, pakai Microsoft bajakan. Di bandara itu nanti bisa diambil laptopnya, nggak bisa keluar kita. Ya. Ya kalau dipakainya di rumah aja ya nggak apa-apa kita pakai bajakan kalau beli
Aslinya kan itu lumayan, softwarenya aja Microsoft bisa yang ada yang 1,5 ya. Lumayan juga. Kemudian di sini dokumen yang terkait penerimaan obat yang harus diperhatikan apa saja. Kalau misalkan di Dinas Kesehatan, biasanya itu LP-LPO atau surat permintaan. Lembar permintaan dan lembar penerimaan obat LP-LPO itu. Kemudian SBBK atau BASPAR atau vaksin Aripar Report. Jadi untuk vaksin ya. Kemudian untuk penerimaan dari pengadaan mandiri apa saja? Nah, di sini surat pesanan atau biasa disebut SP, kemudian surat jalan atau tanda terima barang, kemudian faktur pembelian, kemudian bukti retur jika ada. Kalau penerimaan lainnya atau hibah atau donasi, contohnya surat itu apa saja? SBBK, BAS atau bantu penerimaan. Udah selesai. Gampang kan kalau nerima obat? Gampang ya.